Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan. Ia terus menopang kita sampai detik ini. Dan hari ini kembali kita akan belajar dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita baca firman Tuhan, mari kita berdoa memohon pertolongan Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami bersyukur kepadamu. Kami bersyukur karena kasih-Mu, kami bersyukur karena pertolongan-Mu, kami bersyukur seluruh hidup kami. Engkau tak pernah berhenti menopang kami. Kami bersyukur apapun itu perjalanan hidup ini. Semua karena anugerah-Mu juga. Kalau kami ada dan apa yang terjadi pun adalah tidak terjadi kalau di luar kuasa-Mu, di luar kehendak-Mu. Semuanya Tuhan, terima kasih. Ini kami pagi hari ini kami akan baca firman-Mu dan kami mohon tolonglah kami agar iman kami dibangun atas kebenaran firman. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita renungkan pagi hari ini adalah kita dari kitab Mazmur pasal 26. Demikian firman Tuhan. Doa mohon dibenarkan oleh Tuhan. Dari Daud. Berilah keadilan kepadaku, ya Tuhan. Sebab aku telah hidup dalam ketulusan. Kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Ujilah aku, ya Tuhan, dan cobalah aku. Selidikilah batinku dan hatiku. Sebab mataku tertuju pada kasih setiamu. Dan aku mau hidup dalam kebenaranmu. Aku tidak duduk dengan penipu. Dan dengan orang munafik aku tidak bergaul. Aku benci kepada perkumpulan orang yang berbuat jahat. Dan dengan orang fasik aku tidak duduk. Aku membasuh tanganku tanda tak bersalah. Lalu berjalan mengelilingi mezbahmu, ya Tuhan, sambil memperdengarkan nyanyian syukur dengan nyaring dan menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Tuhan, aku cinta pada rumah kediamanmu dan pada tempat kemuliaanmu bersemayam. Janganlah mencabut nyawaku bersama-sama orang berdosa, atau hidupku bersama-sama orang penumpah darah, yang pada tangannya melekat perbuatan mesum, dan yang tangan kanannya menerima suapan. Tetapi aku ini hidup dalam ketulusan. Bebaskanlah aku dan kasihanilah aku. Kakiku berdiri di tanah yang rata. Aku mau memuji Tuhan dalam jemaah. Demikian firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kejujuran, integritas, dan berani untuk diuji. Itu judul dari renungan ini. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau kita memperhatikan Mazmur ini dengan sekilas, maka entah apa yang ada di dalam pikiran kita, saudara. Apa yang kita pikirkan. Bisa saja kita bingung, ya. Apalagi jika kita adalah orang yang suka menghakimi. Ya, suka menghakimi, mudah untuk menghakimi orang. Nah, sehingga dengan mudah dapat mengemukakan dua hal di sini adalah Daud ini adalah bisa saja dia itu sedang mencari muka, sedang mencari pujian, ya, yaitu ia memiliki keinginan berlebihan untuk supaya diperhatikan dan disukai karena dia seperti membanggakan kualitas hidupnya, kualitas atau keunggulan dirinya. Ia mengaku telah hidup dalam ketulusan di ayat 1 dan juga di ayat yang ke-11. Ia punya iman yang kokoh di ayat 1. Ia hidup dalam kebenaran Tuhan ayat 3. Serta menjaga pergaulan ayat 4 dan 5. Ia beribadah kepada Tuhan di dalam 6 dan 7. Dan mencintai rumah Tuhan di ayatnya yang ke-8. Saudara, orang yang suka menghakimi lebih mudah mencurigai jenis orang seperti Daud yang terlalu berani mengakui kesalehan hidup yang telah ia jalani. Nah, saudara, kemudian yang kedua, jika kita bercermin pada prinsip anugerah, siapa yang berani bersikap seperti Daud yang memandang betapa salehnya dirinya, betapa ya dia itu menganggap dirinya betapa ia pantas di hadapan Tuhan, sehingga Daud ini, saudara, beranggapan bahwa sudah sepantasnya Tuhan memberinya keadilan. Kita lihat itu di ayatnya yang pertama. Kemudian ia minta izin supaya diberi hidup.
serta kebebasan dan belas kasihan di ayat 11. Seolah-olah anugerah dapat dibeli dengan kesalehan. Kalau kita perhatikan di sini. Nah, Daud bukan saja suka memuji diri, tetapi dia juga apa adanya, apa adanya. Kita memang harus waspada karena apa? Banyak orang menganggap anugerah Allah sebagai penghargaan atau karena jasanya, karena jasanya. Nah, apa yang melatar belakangi penulisan Mazmur ini? Kemungkinan besar Mazmur ini ditulis oleh Daud ketika Absalom, anak kandungnya sendiri, mengadakan pemberontakan terhadap pemerintahan Daud yang sah. Nah, namun saudara, daripada melakukan perlawanan yang mengakibatkan perang saudara, dan mengakibatkan banyak jatuhnya korban jiwa, Raja Daud lebih memilih datang kepada Tuhan meminta pembelaan. Secara terang-terangan Daud memohon kepada Tuhan untuk apa? Memberi keadilan. Di sini kita melihat ia memohon supaya Tuhan memberi keadilan dan ia tidak main hakim sendiri. Kemudian Daud mempersilakan Tuhan untuk menguji dan mencoba dirinya, menyelidiki batinnya dan hatinya, dan berkata tidak ada niat jahat untuk mempertahankan posisinya sebagai raja. Tidak ada motivasi jahat yang tersembunyi dalam hatinya sebagai seorang manusia, dan tidak ada kebencian yang membakar hasratnya yang dibungkus dengan alasan untuk mendidik putranya. Daud yakin bahwa pada akhirnya kebenaran akan Tuhan menyatakan, dan dari mulutnya sendiri di hari itu ia akan memuji Tuhan. Daud datang di hadapan Tuhan secara tulus, secara tulus dan jujur di hadapan Tuhan, dan membiarkan Tuhan terus memurnikan hatinya. Nah, kiranya dengan renungan firman Tuhan pada hari ini, kita pun juga boleh sekali lagi atau saudara-saudara untuk benar-benar berhadapan dengan Tuhan dengan ketulusan hati yang jujur di hadapannya. Karena Tuhan menghendaki kita benar-benar jujur di hadapannya, dan ia menginginkan setiap kita agar apa, saudara? Agar kita punya integritas yang baik di hadapannya. Nah, saudara-saudaraku yang kasih Tuhan, bagian firman Tuhan ini, perikop atau Mazmur ini mengingatkan kita pada seorang pribadi yang sempurna, yang hidupnya tidak bercela. Siapa dia? Dia adalah Yesus Kristus, Sang Mesias Juru Selamat kita. Dialah manusia yang berintegritas, yang jujur tanpa celah. Ia sempurna. Yesus Kristus adalah satu-satunya manusia yang dapat menggenapkan Mazmur 26 ini tanpa bercelah. Nah, saudara, ketidaksempurnaan Daud dan dibandingkan atau versus kesempurnaan Yesus Kristus itu mencerminkan betapa berdosa dan lemah dan rapuhnya diri kita, dan betapa sempurnanya Kristus Yesus Juru Selamat kita. Nah, saudara, apakah kita telah mengenal diri kita dan mengenal Allah dengan baik? Apakah kita hidup punya ketulusan dan kita berani di hadapan Tuhan bahwa kita ini adalah orang yang tulus, jujur di hadapan Tuhan? Nah, saudara-saudara yang kasih Tuhan, biarlah kita terus mengoreksi diri dan terus menerus mau terus maju di dalam perilaku kita hidup bagi Tuhan. Amin. Kiranya Roh Tuhan terus menolong kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang boleh kami renungkan pada hari ini, dan kiranya Engkau Tuhan tolonglah kami. Tidiklah hati kami ya Tuhan. Dan kami harus mengakui bahwa kami ini adalah orang-orang yang tidak punya integritas yang baik, tidak punya ketulusan. Tuhan, ampunilah segala dosa kami dan basuhlah kami. Satu-satunya andalan kami adalah Tuhan kami Yesus Kristus. Tolonglah kami ya Tuhan, dan biarlah kami terus memperbaiki hidup, memperbaiki perilaku kami, memperbaiki sikap kami, sehingga Engkau bisa boleh menemukan kami ini di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami adalah orang-orang yang punya integritas yang baik. Terima kasih ya Tuhan.
Tolonglah kami menjalani hari-hari kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.